Sekarang ndak sudah. Tapi apa resikonya? Buka di dalam surat Al-Hijr, ketika saat Rasulullah menyampaikan ajaran yang selama ini ditutup-tutupi, ayat 94 sampai 99, bagaimana beliau dicaci, dibenci oleh kaum, bahkan dimungsuhi. Itu sudah biasa. Seluruh utusan Allah ketika saat menyampaikan la ilaha illa anta wa ana, maka siap-siaplah dibenci. Bagaimana ketika saat beliau Sayyidina Ali membuka satu karung ilmu itu, kelompok kaum Khawarij membunuhnya, bahkan putunya Rasulullah, yaitu yugane Sayyidina Ali Hasan Husain, disikat biar nggak ada penerus. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Allah gak bodoh. Lewat regenerasi yang pernah didoktrin oleh baginda Sayyidina Ali, diselamatkan untuk ke Timur Tengah, diselamatkan ke Asia. Wes, disitulah beliau mengembangkan, akhirnya muncullah ajaran ilmu sejati. Bisa ilmu sejati khusus ngebabno ketauhidan. Cuman saat itu mohon maaf, Indonesia belum mengenal syariah. Jadi tentang rohaniyah yang diutamakan. Akhirnya sampai sekarang ilmu sejati itu tabrakan dengan teori syariat. Nah, sekarang saya hadir tak sinkrono antara syariat dengan hakikat. Urusan diterima gak diterima bukan urusan saya. Status saya sama dengan jenengan. Saya manusianya sama. Ana basarum mislukum, sama. Itulah pesan Rasulullah. Jangan pernah kau memuja terhadap makhluk. Janganlah pernah kau berobitoh terhadap makhluk. Karena di Al-Quran tidak ada robitoh terhadap makhluk. Yang ada di dalam Al-Quran tentang robitoh, surat Al-An'am ayat 79. Ini wajah tuas hiya, hanya pada Allah. Ya urip ning jero awak sampean dewe. Ini sebab Allah kan gak ada, Pak. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku lebih dekat dari urat nadimu. Lah iki le. Pemahamannya ada di, ternyata adalah hidup. Ini, Pak. Terus bagaimana kita mengungkap tabir tentang hidup di dalam diri kita? Sudah disindir di dalam satu hadits qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa. Nek kita masih merasa ada, kita kalau masih merasa yang beraktivitas, kita tidak akan dikatakan kenal pada dirinya, otomatis tidak akan kenal pada Tuhannya. Tapi kita kalau sudah fana atas kedirian kita itulah nafsu, maka disitulah faqad arafa rabbahu. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan ada dua hal yang harus kita ketahui ketika kita meletakkan ridho atas apa yang diberikan Allah. Pertama, pilihan. Di pilihan atimu kok yo tidak sama dengan pilihan Allah. Kui akan ridho manakala
ati jenengan iki selalu memandang apa yang dihadapkan itu adalah betul-betul hanya Allah yang berperan. Wis kecoki. Dalile la haula wala quwata illa billah. Sekalipun miturut nafsu kita gak cocok. Sebab di situ ada maksud Allah yang baik untuk jenengan. Sebab apa yang dianggap diri kita nafsu, perkara yang kita sukai, itu belum tentu itu apik buat kita. Belum tentu. Akhirnya Allah tidak memberikan pilihan itu terhadap kita. Kita akan ridho kalau kita melihat, beriman semua karena Allah. 1, 2, tentang waktu. Ketundane pirang-pirang perkara yang kita minta pada Allah, kita akan ridho manakala kita tetap hati kita beriman semua yang datang karena Allah. Dalilnya pancet la haula wala quwata illa billah. Inilah di dalam ilmu sejati diserukan matio siro sebelum kau mati. Berarti mati sak jerone urip. Niki ya Allah. Dulu nggak paham Pak, kalimat-kalimat ngono itu nggak paham. Karena memang maksudnya itu dirahasiakan, nggak dibuka. Mek ngomong ngeten tok para rama kita, matio sira sak jerone urip. Mutu qoblal maut atau matio sebelum datangnya iki bahasane wong arek SD, bahkan sarjana pun nggak paham. Matio sak durunge mati. Loh, mati yo sak durunge mati. Nek wis mati yo gak mati maneh. Lah ngoten nah. Pemahamane kan ngoten. Ternyata inilah kandungan-kandungan tasawuf itu di situ. Matikan keakuanmu. Fanakan sing duweni rasa keakuan kita sebagai makhluk sing bisa apa-apa. Hilangkan itu. Habis itu muncul di situ adalah keakuannya Allah yang segala-galanya. Ini bahasa dzikir ning thariqah disebut nafi isbat. Iki nek diterangno ya iso jebus nang Gusti Allah, nek gak diterusno sulukmu masih 30 tahun ndasmu entek rambute ora iso. Wis ah. Nyun sewu, kita zaman sekarang masa ini dibentur-benturkan masalah nasab, dibentur-benturkan royoan nasab, royoan duriyah. Tolong hentikan, hei imam-imam kita, hentikan. Ajaklah mereka bagaimana caranya rohanianya lekas wusul. Itu aja. Mengapa kita benturkan masalah nasab, masalah duriyah? Subhanallah, umat ini bingung. Udahlah, carilah solusi. Ajaan mereka itu bagaimana cara ruhaniyah itu bisa lekas wusul pada Allah sebelum kematian. Sebab Allah sudah katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Az-Zumar 54. Siapapun kita tatkala di dunia belum bisa kembali ruhaniyah dalam rangka iman, konteksnya iman atau wusul hanya pada Allah, masih ada iman selain Allah dalam hal apapun, kok ya sudah meninggal. Sumalatun sorun, jangan harap akan dapat pertolongan Allah, syafaat, nggak iso. Ayat iki godoken miturut tafsirmu dewe-dewe, nek gak cocok dengan apa yang saya katakan tak entainya Mojokerto. Nggak penak toh?
Ayat ini satu paralel dengan surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia hatinya masih buta terhadap Allah, kok ya sudah meninggal, maka kita yang terjadi situ adalah kegelapan. Artinya mata hati kita juga buta, wa adallu sabila, dan jalan kita lebih gelap lagi. Iku namanya cara wong Jawa jenenge peteng dedet, gelap gulita. Urusan kui percaya dudu urus aku, urusan kau membenci aku dudu urus aku. Kui membenci aku ya sing garakno kui benci ya sapa? Nyantai mawon kula. Kongkon ngaji ya budal, kongkon turu ya turu. Nyantai mawon kula niki. Sampeyan gak usah bingung. Urusan pegel iku urusane Gusti Allah. Pegel apa gak aku ya gak melok gawe. Bandawi no esuk kerja, sore bengi apa jenenge ngaji. Gus gak pegel lah. Ojo takon. Iki tugas ya apa ya apa. Tidak boleh sambat. Gak boleh sambat. Ya tetep tak budali. Sekalipun iku saya ngantuk ya apa, tak turokno ning nggone ban glundung. Gitu. Di hotel Bandung ya iku ban glundung. Mangkane mobile tak wenehi kasur nggon turu. Lah. Terus ditakoki, "Kapan Gus nutuke?" Gak tahu nutuk, gak sempat ngoten. Bon. Intermezzo iku mang, cek gak stres sampean niku ngoten lho. Ngoten nggih. Bon. Bapak Ibu hadirin, itulah kesimpulannya. Kita akan bisa ridho pada Allah manakala hati kita itu merasa semua itu Allah yang beraf'al. Ngoten nggih? Bon. Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Tuan Guru, ini masalah syafaat ya Tuan Guru ya. Saya kurang mengerti, tapi pernah dengar untuk ahli marifat atau guru mursyid yang sudah bermarifat, apakah itu benar nanti bisa memberi syafaat sebanyak 70.000 umat? Itu pertanyaan yang pertama, mohon pembenarannya atau kejelasannya. Terus pertanyaan yang kedua begini Tuan Guru, untuk mati syariat sama mati yang sudah makrifat perbedaannya. Kalau untuk yang syariat itu nanti kan ada kayak siksa kubur, terus dan seterusnya kayak padang mahsyar gitu. Kalau untuk yang sudah bermakrifat sama Allah dikasih, itu apakah nanti di alam sana, kan di alam dunia sudah menyaksikan Allah, apakah besok di alam yang selanjutnya apakah sama seperti alam dunia ini tetap menyaksikan Allah atau melalui siksa-siksa kubur dulu itu mohon penjelasannya juga. Terus yang ketiga, saya pernah dengar ceramah dari Tuan Guru juga, Allah itu nama puji bagi Muhammad itu wujudnya Allah, insan rupanya, Adam nyatanya ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah boleh kita mematikan keakuan diri kita ini semuanya ke Muhammad biar menyaksikan kalau Muhammad hidup itu ada. Kalau langsung ke Allahnya kok saya sulit Tuan Guru, sulit ketemu, soalnya Allah kan nama. Nah, mohon penjelasan dari Tuan Guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah benar orang yang sudah makrifat pada Allah itu akan bisa menolong 70 apa tadi? 70.000 orang umat. Tinggal saya melihat dari kacamata mana. Kacamata Ainul Basyariyah, sing ngaji ki sapa? Mukhlason lah makhluk. Ya betul. Akhirnya jenengan sing asali gak dong nang Allah, akhirnya dong nang Allah. Lah ngoten nggih? Koyoke mukhlason. Koyoke. Lah ngoten dah. Makhluk. Ya, jawabannya ya. Dari kacamata basariyah, kamanungsaan. Tapi kita sadar atau tidak dengan dawai Allah, yang Allah itu menyuruh Muhammad untuk dawuh ngeten, kullillahi syafa'atu jami'an. Ayo, berarti ini harus memakai kacamata basiroh, kacamata hakikat. Mandengi kacamata basiro itu terhadap sejatine, asline yo gak iso, sebab menungso kabeh iku yo gak iso. Terus sinten? Yo Allah. Paham ya? Kita harus menempatkan kacamata. Kalau kita campur kacamata ini, ya ini loh Pak persoalan nih. Akhirnya orang-orang hakikat gap dengan orang-orang syariat. Mesti gap. Sehingga saling mempertahankan kebenarannya masing-masing. Saya jawab miturut kacamata mana? Kalau kacamata basyariah, manusia, loh jelas. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mislukum. Aku iki sama dengan jenengan, sama manusianya. Sifatnya manusia nggak punya syafaat, nggak bisa mensyafaati 70.000. Kalau hakikatnya, kalau syariati memang koyoke, ngoten lho nggih. Dadi sampean tambahi koyoke. Nek sampean tambahi koyoke, akhirnya sampean akan merespon kacamata basiroh. Oh, asli nih Gusti. Gak usah ado-ado. Kula tak melaku. Di sini wonten bayang-bayang saya. Saya ngalor, ayang-ayangi melok, ngidul melok. Si tak takoki sing duwe gerak iki ayang-ayang apa kula? Tari ningali sampean dugi pundi? Nek sampean ningali ayang-ayange mesti nuduh ayang-ayange isok gerak. Nggih mboten? Kari ngoten mawon. Wis satu. Nomor 2 terkait masalah apa Mang? Wisata. Oh mati syariat dengan matine wong makrifat. Wis ngeten Pak. Kita sebelumnya itu didoktrin. Sebelum kita mau welcome dinul haq ada doktrinan. Doktrinane opo? Nyun sewu. Kuwi nek apal Quran mayitmu iku wutuh. Nek bahasaku ya saking melegine awakmu ambek cacing gak dikekno. Wong asale jenengan iku ya teko tanah, ya kudu balik dadi tanah. Iki bahasa guyon kula ya. Guyon, aja digawe temenan, ngoten lho. Guyon. Artinya jangan kau menghafalkan Quran kalau niatmu begitu. Apal Nadom Alfiyah iku ya ngono. Sama. Padahal kula siyen nggih apal sampak wolak-walik.
tapi pas turu apali, nek melek mboten apal. Nyun sewu. Memang di situ ada keterangan orang yang makrifat itu matinya, mohon maaf, iki ngomong jasad dulu, jasate utuh, mayite uga ulesi, macam-macam. Udah, saya tidak membahas masalah jasmani, sebab yang ditanyakan adalah rohani. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud, ruhaniyah itu ketika pindah alam mesti menyesuaikan alam yang sebelumnya. Nyun sewu, kalau sudah meninggal sudah tidak membahas masalah jasmani. Ini khusus membahas ruhani. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apa sih barzah itu? Dinding. Dinding yang amat tebal yang dimasuki oleh para arwah, yang dia tidak akan pernah bisa keluar ke dunia maupun ke akhirat sebelum datangnya hari kebangkitan. Mohon maaf, waktu ning dunya ati kowe isih buta nang Gusti Allah, peteng nang Gusti Allah, disebabkan karena hati kita, ruhaniyah kita menjadikan nafsu sebagai penolong kita. Itu loh dadine gelap, akhirnya gelap buta. Mafhum mukhalafah, kebalikannya, sing sapa wonge tatkalane ning dunya ruhaniyah mata hati jenengan sudah imannya hanya pada Allah, berarti nggak ada syirik, Pak. Hidup yang kau jadikan sebagai imammu, sebagai penolongmu, berarti jenengan sudah sampai pada kebenaran, pada liqo pada Allah, liqo pada Allah. Imanmu sudah tidak ada syirik sama sekali, sekalipun khafi. Maka ketika kau meninggal, ini yang ku alami, ini yang kita alami nanti. Yun sewu, di sini ada yang sudah pernah mati? Ada? Dan atau mati suri lah, mati suri. Ada pernah? Tolong diceritakan. Kalau pernah, bahasa saiki mati suri. Mungkin saya tak membuka diri saya sendiri. Ternyata ketika kita sudah tinggalkan dunia alias jasmani kita meninggal, maka ruhaniyah kita itu masuk pada relnya masing-masing. Kalau ril ning dunya iku mau gelap, ril ning ngone sak bakdane meninggal niki nggih gelap. Gak iso keliru, Pak. Akhirnya disebut su'ul khotimah. Yang kedua, ketika kita di dunia ruhaniyah kita sudah bebas dari syirik, iman kita hanya pada Allah, Rabb itu di segala hal bentuk apapun sudah mengatakan sudah tidak ada selain Allah, termasuk dirinya sudah tidak ada, maka bisa dipastikan dia akan masuk yang disebut husnul. Ternyata apa, Pak? Ada lapisan dua, gelap dan terang. Barzah itu dinding. Nek jenengan ning dunya barzahe iki belum roboh, aku yakin dipastikan sampean di alam kubur ya terbarzah. Dinding penutup. Bahasa syariat, barzah itu penutup antara alam dunia dan alam akhir. Sekarang di dunia, dinding mana dinding kita? Ya masih wallah, perkara selain Allah yang kita imani bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudorot, alias bisa bergerak. Tidak tahu itu geraknya Allah.
Tidak sadar. Itulah dinding. Jadi keakuan diri kita itulah barzah, itulah dinding yang membatasi antara ruhaniahmu dengan Allah. Bukan perkarane Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu. Nanti di dalam hikam kita akan masuk dalam bab masalah mohal Allah itu bisa ditutupi sesuatu. Karena bagi Allah sesuatu itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi sesuatu yang ada? Itu nanti ada pembahasan tentang masalah Allah mohal tatkala bisa ditutupi oleh sesuatu selain Allah mau. Ya kita sendiri, mana barzah kita? Ya keakuan kita. Itulah nafsu yang dikhawatirkan Rasulullah.